profesor, buya, gitu loh. Tapi ketika mengajarkan Islam, menyampaikan tentang Islam, isinya apa? Isinya membuat orang ragu dengan Islam. Sehingga dia berani mengatakan, Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Na'udzubillahimindzalik. Agama kita ini diolok-olok, Pak. Nabi Muhammad SAW dilecehkan, dibilang berondong. Na'udzubillahimindzalik. Ya. Istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha dibilang Nasrani. Bahkan Islam ini dibilang sebagai salah satu sekte ajaran Nasrani. Anda ikuti nggak beritanya, Pak? Kalau belum ikuti, ikuti, Pak. Karena kita harus tahu, harus ngerti, Pak. Gitu. Dan cilakanya pemimpin-pemimpin di negeri kaum muslimin pun akhirnya ngekor. Karena apa? Ada keuntungan di baliknya. Ada bisnis, big business, Pak. Ya, cuma 13.000 dijual 2 juta awalnya. Turun 1,5 juta, turun 1 juta, turun 750.000, turun 500.000, turun 275.000. Masih untung gede, Pak. Para orientalis tuh orang-orang non-muslim barat khususnya belajar tentang ilmu-ilmu ketimuran termasuk belajar Islam. Kalau mereka mengungkap sejarah Islam, yang mereka ungkap tuh zaman khalifah-khalifah yang zalim itu, Pak. Supaya umat Islam ragu dengan sistem khilafah. Makanya Nabi nggak pernah bilang bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ceritanya di dunia ini zaman itu berlangsung stabil, berlangsung konstan tanpa perubahan. Tidak mungkin. Itu bukan tabiat dunia, itu tabiat akhirat. Kalau akhirat memang tabiatnya baqa, lestari, kekal, ya. Orang yang berbahagia di akhirat akan berbahagia terus, dan mudah-mudahan kita masuk golongan tersebut. Sementara orang yang sengsara di akhirat akan mengalami kesengsaraan yang abadi. Wa na'udzubillahi min dzalik, gitu. Tapi dunia ini tempat di mana semua sifatnya silih berganti, ya. Dan karenanya penting bagi seorang beriman memahami kondisi zaman yang sedang dia hadapi, karena dari hasil pengamatannya itu barulah dia bisa bereaksi, beramal sesuai dengan situasi kondisi zaman itu. Jangankan kita bicara zaman yang mencakup umat yang jumlahnya ramai, sedangkan kalau kita bicara zaman dalam konteks satu pribadi saja, masing-masing kita punya pengalaman, kan? Ada hari-hari di mana kita berbahagia, ada hari-hari di mana kita berduka. Ada hari-hari di mana kita beruntung, ada hari-hari di mana kita merugi. Ada hari-hari di mana kita sehat walafiat, dan ada hari-hari di mana kita sakit. Ya. Sakit pun bertingkat-tingkat, ya, Pak. Ada sakit yang sampai ke tingkat terkapar, tidak bisa berdiri, bahkan duduk, ya. Tentu beda tuntutannya dengan sakit yang sebatas batuk-batuk, bersin, ya, yang walaupun di zaman sekarang sekedar batuk bersin juga sudah dipototin orang banyak, ya, Pak, gitu. Karena situasi kondisi juga, gitu. Beberapa belas bulan yang lalu orang batuk mah biasa, Pak, orang bersin biasa, tapi sekarang batuk dan bersin seolah-olah sudah mengarah kepada sebuah hal yang sifat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman sangatlah penting, karena dari situ kita bertolak untuk beramal, kita bertolak untuk berbuat, ya, sesuai dengan situasi kondisinya, ya. Nah, alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjelaskan kepada kita tentang dinullah al-Islam ini dalam konteks yang lain tentang keimanan, nilai-nilai tentang cara beribadah, ya kan, nilai-nilai tentang akhlak, perilaku, ya. Tapi juga Nabi kita menjelaskan di dalam dinullah ini hal-hal yang berkenaan dengan zaman. Karenanya dalam kesempatan yang baik ini saya akan menerangkan kondisi zaman ini berdasarkan keterangan-keterangan dari Nabi. Jadi semuanya mengacu kepada apa-apa yang Nabi sudah sampaikan kepada para sahabat.
Menurut catatan kami, setidak-tidaknya ada 8 poin yang menggambarkan kondisi zaman kita sekarang ini. Yang pertama, ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Yang kedua, kepada al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, alias the Western Civilization, peradaban Barat. Yang ketiga, ini adalah era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu bahasanya Nabi Muhammad SAW, perumpamaannya itu. Yang keempat, ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Riddah itu artinya apa? Riddah itu artinya kemurtadan. Yang kelima, ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, ghairul muslimin, selain kaum muslimin. Yang keenam, ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak lagi punya rasa takut akan kaum muslimin. Yang ketujuh, ini adalah era di mana kaum muslimin terjangkiti suatu penyakit yang amat sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada HIV, AIDS, hepatitis, demam berdarah, tifus, apalagi sekedar COVID-19. COVID-19 ini penyakit ringan sebenarnya. Cuma banyak manusia telah berhasil dimanipulasi untuk memandangnya sebagai hal yang sangat mengerikan. Sementara penyakit yang diidap oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang, penyakit yang namanya wahan. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Lalu yang kedelapan, ini adalah era di mana para ar-ruwaibidah mendominasi urusan umum. Siapa ar-ruwaibidah? Kita juga akan jelaskan nanti. Nah, jadi ini 8 kondisi atau sifat-sifat dari kondisi zaman ini, dan semuanya ada rujukannya dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat kita menjadi lebih patut prihatin ya, karena ini bukan perkara ecek-ecek gitu loh, bukan perkara yang sifatnya analisis manusia biasa, tidak. Ini dari Nabi gitu loh. Nabi yang menjelaskan 15 abad yang lalu. Dan Nabi menjelaskannya kepada para sahabat, generasi terbaik umat ini, yang mereka tidak mengalami. Itu uniknya ya. Makanya kalau kita pelajari hadis Jibril itu tidak hanya bertanya kepada Nabi dalam situ tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, tapi terus Jibril nanya, beritakan padaku tentang kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tapi dikejar terus sama malaikat Jibril. Wa ma amaratuha. Dan apa tanda-tandanya bahwa kiamat sudah dekat? Nah, di situ Nabi sebutkan 2 tanda. Bila mana engkau sudah melihat budak perempuan melahirkan majikannya, dan bila mana engkau sudah melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak lomba membangun gedung-gedung tinggi ya. Nah, jadi ada ulama dari Yaman yang menyimpulkan hadis ini, hadis Jibril ini menandakan bahwa pilar ajaran Islam bukan al-Islam, urusan akidah, al-iman, urusan akhlak, al-ihsan, tapi ada urusan yang keempat, dan ini sangat penting, yaitu pilar ma'rifatuz zaman, memahami zaman. Jadi Nabi memberikan milestones ya. Milestones itu rambu-rambu, tanda-tanda akhir zaman. Yang ini penting untuk siapa? Untuk kita yang tidak hidup bersama Nabi. Sehingga kalau kita benar-benar mengunyah-ngunyah ilmu akhir zaman ini, kita ibaratnya seperti tetap hidup bersama Nabi, dibimbing sama Nabi, sekalipun kita tidak hidup bersama beliau ya. Itu fungsinya dari alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda mendekatnya kiamat ya. Baik, kita mulai dengan yang pertama, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. Orang Barat mengatakan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kenapa? Karena inilah babak di mana Allah Subhanahu wa ta'ala
menguji, mentakdirkan umat Islam dengan kekalahan. Sebaliknya, kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, yaitu Yahudi dan Nasrani, justru diizinkan Allah memimpin dunia. Ya. Dan ini saya pikir kita sepakat ya Pak? Sepakat tidak? Kalau ada yang melihat peta dunia, dunia hari ini umat Islam sedang berjaya, Yahudi Nasrani yang sedang kalah, mereka yang ngekor sama kita. Maaf ya kalau ada yang berpendapat begini, saya sarankan coba berwudu dulu deh. Jangan-jangan tadi bangun tidur langsung sholat, masih belekan gitu ya, sehingga nggak bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang gelap, mana yang terang gitu. Saya pikir semua orang juga tahu bahwa hari ini umat Islam sedang, Pak, kita ini tidak sedang menang. Dan sedemikian kalahnya kita, sampai sebagian umat Islam sendiri yang statusnya dikenal sebagai pemuka agama, mentalnya juga sudah kalah, Pak. Sehingga kalau mengajarkan Islam bukan untuk meyakinkan umat akan kebenaran Islam, tapi untuk menanamkan keraguan pada Islam. Ya, itu kan realita kita hari ini Pak ya. Profesor, buya gitu loh. Tapi ketika mengajarkan Islam, menyampaikan tentang Islam, isinya apa? Isinya membuat orang ragu dengan Islam. Sehingga dia berani mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah merasa benar. Na'udzubillahimindzalik. Kok bisa-bisanya gitu ada orang dikenal sebagai pemuka agama tapi mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar ya. Kalau Nabi nggak pernah merasa benar, lalu siapa yang merasa benar gitu. Padahal Allah Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran ma yantiqu anil hawa, apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, semua yang dia ucapkan tidak lain adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti bukan saja Nabi tidak merasa tidak benar, tapi Nabi itu yakin sekali apa yang dia sampaikan. Nabi sangat yakin. Sehingga ya ini coba menggambarkan Pak betapa sedang kalahnya umat Islam. Sampai-sampai defeated mentality, mentalitas kalah itu ada pada tidak sembarang muslimin, tapi orang yang dikenal sebagai pemuka agama Pak ya kan. Hari ini kita sedang diuji Allah dengan kekalahan, itu realitas, nggak perlu kita ingkari Pak. Cuman jangan dong karena kita sedang kalah lalu kita membangun defeated mentality, mentalitas kalah. Ya nggak benar. Karena orang beriman itu tidak pernah boleh merasa kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Tapi ada syaratnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman ya. Jadi orang beriman itu mau dalam situasi apapun zamannya, tapi secara mental itu stabil Pak. Mentalnya orang beriman itu mental orang yang nggak ada perasaan minder, nggak ada perasaan takut ya, nggak ada perasaan kalah gitu, nggak ada. Tapi dia sadar bahwa ada ups and downs perjalanan umat Islam ini begitu. Nah jadi hari ini bukan satu rahasia lagi, umat Islam sedang kalah. Sementara Allah Ta'ala sedang mengizinkan kaum kafir Yahudi Nasrani plus musyrikin kerjasama memimpin dunia. Dan tolong garis bawahi kata diizinkan Allah ya Pak. Kita umat Islam Indonesia tidak berbahasa Arab sebagai bahasa ibu kita Pak, sehingga kita seringkali mencampur adukkan antara izin Allah dengan ridha Allah. Padahal izin Allah dengan ridha Allah nggak sama Pak. Izin Allah itu artinya Allah mentakdirkan sesuatu terjadi, itu namanya izin Allah. Ya kayak kita nih ngumpul di sini pagi ini Pak, kuliah subuh ini atas izin Allah kita bisa ngumpul Pak. Tapi apakah Allah ridha dengan majelis ilmu ini? Itu terpulang kepada apa? Ya terpulang kepada narasumbernya, terpulang kepada pesertanya.
Kalau narasumbernya ternyata menyampaikan hal-hal yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka Allah Ta'ala tidak ridho dengan narasumbernya. Kalau ada peserta yang hadir, niatnya menuntut ilmu bukan lillahi ta'ala, tetapi untuk melaporkan ustadznya radikal atau tidak, ya kan, boleh jadi nggak diridhoi Allah Ta'ala. Kan ada ya, zaman sekarang ya, orang ditugaskan hadir ke majelis ilmu, majelis taklim, tugasnya bukan untuk menuntut ilmu. Itu realita, Pak. Ya. Allah ridha dengan dia? Tergantung. Kalau atasannya niatnya adalah lillahi ta'ala juga, ya kan, boleh jadi diridhoi. Tapi kalau atasannya tujuannya adalah membela kaum kufar, untuk menjatuhkan ya kehormatan para asatidz, para ustadz, ya ceritanya lain. Gitu. Nah, jadi Allah izinkan majelis ilmu ini berlangsung. Tapi Allah ridha atau tidak terpulang kepada bagaimana perilaku yang hadir dalam majelis ilmu itu. Bahkan contoh yang lebih ekstrim, pencurian, korupsi, ya, korupsi pencurian kan sama saja kan, beda tipis ya, 11-12. Adakah korupsi baik kelas teri maupun kelas kakap yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Ada tidak? Hah? Ada? Nggak ada, Pak. Semua korupsi hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Tapi apakah Allah ridha dengan korupsi? Allah tidak pernah ridho dengan korupsi, nggak pernah ridho dengan pencurian. Makanya bahasa Al-Quran tentang hukuman bagi pencuri itu keras, Pak. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah tangannya. Nggak peduli mau laki mau perempuan, ya kan, terbukti di pengadilan syariah dia telah mencuri dan membunuh wanita sembarangan, bangsawan, ya kan, anakku sendiri Fatimah binti Muhammad kalau mencuri terbukti, ya kan, akan kupotong sendiri tangannya, untuk menunjukkan betapa Allah tidak ridho dengan pencurian. Tapi Allah bisa izinkan. Malah semua pencurian terjadi karena Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan nggak terjadi. Perzinahan, adakah perzinahan bisa berlangsung tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa terjadi karena Allah izinkan, Allah takdirkan terjadi. Tapi apakah Allah ridho dengan perzinahan? Allah tidak pernah ridho dengan perzinahan. Makanya larangan berzina dalam Al-Quran bahasanya bukan dilarang berzina, bukan. Tetapi bagaimana bahasanya? La taqrabuz zina. Jangan dekati. Deket-deket aja nggak boleh, Pak. Ya. Makanya semua pintu menuju perzinahan dalam Islam itu begitu rapat ditutup. Karenanya urusan ikhtilat, campur laki perempuan itu penting dalam Islam. Urusan aurat itu penting dalam Islam. Urusan pakai hijab, pakai jilbab itu penting dalam Islam. Karena apa? Karena kita tidak ingin membuka celah mengarah kepada perzinahan. Masya Allah. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan, Pak. Allah berhak untuk menetapkan siapapun menjadi pemimpin di muka bumi ini. Mau itu orang beriman kah? Mau itu orang munafik kah? Mau itu orang kafir kah? Terserah Allah. Tetapi hanya satu jenis kepemimpinan. Selain daripada itu, nggak ada ridha Allah di situ. Sekalipun pemimpinnya Muslim, sekalipun pemimpinnya hafal 30 juz, tapi kalau dia tidak menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah, maaf, di mata Allah ini bukan pemimpinnya pantas kedatangan ridha Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah mensyaratkan seperti itu dalam Al-Quran. Silahkan diperhatikan ayatnya. Catat surat An-Nisa 59, ayat yang jelas-jelas ada kata ulil amri minkumnya. Seperti apa sih ulil amri minkum itu? Intinya dia harus orang beriman, satu, dan kedua tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Itu ulil amri minkum.
Ulil amri minkum bukan hanya beriman ya, bukan hanya muslim, tetapi dia muslim yang tidak mau dalam kepemimpinannya menyelesaikan sengketa apapun, perselisihan pendapat apapun, kecuali dengan cara merujuknya kepada Allah dan Rasulnya, kitabullah was sunnah ya. Bahkan sampai dikasih catatan sama Allah, jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir ya. Jadi itu bukti keimanan pada Allah dan hari akhir dari kumpulan manusia muslim yang sepakat siapa yang jadi pemimpinnya. Tetapi pemimpin itu harus senantiasa konsisten mengembalikan semua perkara kepada kitabullah was sunnah ya. Masya Allah ta'ala. Nah, hadisnya apa? Ini kan kita belum bicara hadis nih, ini baru tulisan saya, ini kata-kata saya. Nah sekarang ini hadisnya, hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Ini hadis luar biasa Pak. Hadis ini di dalamnya Nabi Muhammad SAW memampatkan perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus sampai umur umat Islam nanti berakhir sebelum kiamat. Ternyata kesimpulannya umat ini dalam perjalanan sejarahnya 5 babak ya. Dan uniknya hadis ini, setiap periode diberi sebutan oleh Nabi kita sesuai dengan karakteristik sistem kepemimpinannya. Nah, ini kan bahasa aslinya ya Pak, bahasa Arab ya, kita ngaku aja deh, nggak semua kita ngerti bahasa Arab, langsung kita lihat terjemahannya ya. Ini terjemahannya. Kalian akan mengalami babak pertama, namanya babak an-nubuwah, kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Qaddarullah, babak pertama sudah berlalu atau belum? Sudah, jelas ya. Apa cirinya periode pertama itu, periode kenabian? Para sahabat generasi awal umat Islam pada masa itu langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, pemimpin terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Makanya periode pertama ini disebut sebagai periode kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Tidak ada tandingannya. Dan ternyata periode ini hanya berlangsung selama total 23 tahun. Tidak lama. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Ya berarti cuma 23 tahun kan periode kenabian. Dengan catatan dia berlangsung dari tahun 13 sebelum hijrah di Mekah sampai tahun ke-10 hijriah sesudah hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah, kondisi kaum muslimin lemah. Bukan hanya lemah, tetapi teraniaya, terzalimi, setiap hari dipersekusi. Oleh siapa? Oleh kaum musyrikin Quraisy yang berkuasa ketika itu. Persis kayak apa? Kayak kita sekarang. Kita sekarang kan begitu. Umat Islam sedunia itu tiap hari mengalami persekusi. Nggak di Palestina, nggak di Xinjiang, nggak di Chechnya, nggak di Rohingya, nggak di India, ya kan? Bahkan di Indonesia. Di Indonesia ini aneh, mayoritas Muslim terbesar sedunia, tetapi orang yang melecehkan agama bukan saja dibiarkan, Pak, dikasih panggung, disuruh ngisi di Mabes Polri, gitu. Sehingga isyaratnya apa? Kalian nggak suka Islam dilecehkan, jangan sok tahu deh. Ini udah dapat resmi nih, ngerestu nih, gitu. Orang sampai ke tingkat di kepolisian, Pak, dikasih panggung. Apa itu bukan sebuah bukti bahwa situasi sekarang ini situasi yang benar-benar abnormal, Pak? Dikasih panggung, gitu. Tolong ya, cermati ini dengan akal sehat, Pak. Jangan cermati dengan emosi, cermati dengan akal sehat. Kan kita hampir setiap hari, Pak, sekarang dengar agama kita ini diolok-olok, Pak. Nabi Muhammad SAW dilecehkan, dibilang berondong, nauzubillahi min dzalik. Ya, istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha dibilang Nasrani. Bahkan Islam ini dibilang sebagai salah satu sekte ajaran Nasrani. Anda ikuti nggak beritanya, Pak? Kalau belum ikuti, Pak. Karena kita harus tahu, harus ngerti, Pak. Bahagian dari
cara untuk ma'rifatul haq, mengenal yang hak, yang benar, kita harus ma'rifatul batil, mengenal yang batil. Kita nggak bisa mengenal yang hak kalau nggak ngerti yang batil, Pak. Karena ini dua perkara yang ibarat koin, harus ada dua sisi. Kita nggak kenal koin itu kalau cuma ngerti satu sisi, yang sisi satu lagi kita nggak ngerti. Bisa-bisa kita ditipu, dikasih koin palsu, ya kan? Gitu. Nah, di Mekah itu mirip kondisi kita sekarang. Dan ini takdir Allah Ta'ala. Kenapa Allah membuat skenario sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW harus diwarnai dengan kondisi sedang lemah kaum muslimin, supaya nanti umat Islam berikutnya setelah Nabi wafat, jika menghadapi kondisi yang serupa, bisa ngambil pelajaran dari era Mekah, ya. Jadi kayak kita sekarang ini, Pak, mestinya kita banyak belajar dari era Mekah, Pak. Jangan situasinya mirip era Mekah tapi ngambil pelajaran dari era Madinah. Ya maaf, jaka sembung, Pak, nggak nyambung. Era Madinah itu era yang berbeda. Makanya di sini dijelaskan 13 tahun di Mekah dalam kondisi muslimin lemah, sementara 10 tahun di Madinah setelah hijrah dalam kondisi kaum muslimin makin hari makin kuat posisinya. Sampai-sampai ketika Nabi wafat tahun ke-10 Hijriah, jazirah Arab, seluruh jazirah Arab, semenanjung Arab yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan nilai-nilai jahiliyah, sudah berubah menjadi hidup di bawah naungan nurul Quran, nurul Islam. Masya Allah Ta'ala. Makanya Michael Hart, penulis orientalis barat bukan muslim, dia letakkan tokoh yang paling pertama siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia padahal Kristen, Michael Hart ini, tapi dia tidak bisa pungkiri fakta objektif bahwa nggak ada tandingannya. Muhammad adalah pemimpin spiritual, religius, agama, tapi sekaligus pemimpin keduniaan. Ya, yang ini nggak ada contohnya yang lain, nggak ada tandingannya yang lain. Dan bahwa Muhammad dalam tempo 10 tahun bisa melakukan satu revolusi yang mendasar dan totalitas menyeluruh, ya, semenanjung Arab, ya. Ini nggak ada contohnya dalam sejarah, ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, periode kenabian sudah berlalu. Terus datang, kata Nabi, periode kedua, namanya periode khilafah ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan yang sejalan selaras sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu. Qaddarullah, babak kedua sudah berlalu juga. Apa cirinya babak kedua? Cirinya babak kedua, periode kepemimpinannya dipegang oleh khulafa ar-rasyidin, yaitu para khalifah yang terbimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan periode ini juga mirip periode pertama, hanya berlangsung total 30 tahun saja, nggak lama. Dan waktu Nabi masih hidup, Nabi ngomong, Nabi bilang, ada hadisnya, setelah aku berlalu nanti akan muncul para khalifah, sesudah itu raja-raja. Nah, selama 30 tahun periode kedua, yang menjadi para khalifah itu sahabat-sahabat istimewa yang semuanya telah diberikan gelar oleh Nabi mubasysyirina bil jannah, diberi kabar gembira menjadi penghuni surga, ya. Abu Bakar As-Siddiq memimpin 2 tahun saja, Umar bin Khattab memimpin 10 tahun, Utsman bin Affan memimpin 12 tahun, Ali bin Abi Thalib memimpin 6 tahun, Hasan bin Ali memimpin cuma 6 bulan, ya. Semua mereka ini disebut sebagai sahabat-sahabat istimewa karena semuanya sudah dijanjikan surga sama Nabi, gitu. Nah, jadi ini periode kedua ini periode kepemimpinan terbaik periode pertama, ya. Jadi pantas kalau Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, genggam eratlah sunnahku
dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, para khalifah-khalifah yang terbimbing sesudahku. Gitu. Jadi contoh keteladanan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali, ya kan, ini contoh keteladanan dalam hal kepemimpinan yang boleh dijadikan rujukan oleh umat selanjutnya, umat Islam setelah selanjutnya, ya. Sudah berlalu, tidak berlangsung lama, hanya 30 tahun. Terus datang periode ketiga, kata Nabi, namanya babak periode fase mulkan abdon, raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu. Nah, apa cirinya babak ketiga? Dan ini adalah kepemimpinan para khalifah. Jadi umat Islam di babak ketiga, Pak, punya pemimpin tertinggi, gelarnya khalifah juga, kayak di babak kedua. Dan kalau pemimpin tertingginya julukannya khalifah, berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Khilafah, ya. Kayak kalau pemimpin tertingginya disebut presiden, maka sistem bermasyarakat bernegara namanya republik atau nation state, ya, negara bangsa, begitu. Kalau pemimpin tertingginya raja, berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Kerajaan, ya, kerajaan dinasti, begitu. Nah, jadi di babak ketiga, umat Islam itu pemimpin tertingginya khalifah, yang berarti sistem bermasyarakatnya khilafah. Yang berarti apa kalau khilafah? Sumber nilai, sumber norma, sumber hukumnya kitab. Khilafah namanya kalau tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Nah, kalau memang seperti itu, kenapa Nabi menyebutnya raja-raja menggigit? Kenapa Nabi nggak terusin aja nyebut dengan sebutan yang sebelumnya? Khilafah, kekhalifahan sesuai metode kenabian. Karena memang ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dalam hal pola suksesi seorang khalifah kepada khalifah berikutnya tidak melalui tata cara yang sesuai sunnah Nabi, tetapi meniru pola keadaan. Waktu Abu Bakar wafat atau menjelang wafat, Abu Bakar itu menyerahkan musyawarah untuk menentukan siapa pemimpin pengganti beliau, khalifah pengganti beliau, kepada beberapa gelintir sahabat senior yang terpercaya. Dan suara apa ini? Oh, syuruh. Dan para sahabat yang ditunjuk ini, mereka bermusyawarah, lalu bermufakat, Umar bin Khattab lah yang paling pantas menggantikan Abu Bakar. Jadi metodenya, mekanismenya musyawarah, mufakat, bayat, begitu. Tapi kalau di sini, di babak ketiga, ketika jadi khalifah, itu bahkan masih jadi khalifah saja, dia sudah nunjuk, nanti pengganti saya si fulan. Dan biasanya yang dia tunjuk itu anaknya, ya. Tapi bisa juga bukan anak, bisa juga adik, bisa juga sepupu, ya kan. Tapi yang pasti keluarga kerabat dari khalifah itu. Makanya ada istilah keluarga berdarah biru, yang hanya di kalangan mereka lah gelar kekhalifahan itu bisa berpindah-pindah, gitu. Nah, ternyata periode raja-raja menggigit ini berlangsung sangat lama, Pak. Berapa tahun dia berlangsung? 1302 tahun, Pak. Dari tahun 40 Hijriah berakhirnya Khulafa ar-Rasyidin sampai tahun 1342 Hijriah, ya. Lama sekali, Pak. Nah, selama 13 abad itu silih berganti kerajaan Islam mewarnai panggung sejarah umat Islam. Jumlahnya sangat banyak, Pak, kerajaan Islam itu. Tapi ada 3 yang menonjol. Kerajaan Islam keluarga besar Bani Umayyah, kerajaan Islam keluarga besar Bani Abbasiyah, dan kerajaan Islam Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah,
perlu dipahami bahwa di periode ketiga ini, periode Mulkan Adhan ini, raja-raja menggigit ini, umat Islam kadang-kadang ditakdirkan Allah punya khalifah yang adil, tapi kadangkala ditakdirkan Allah punya khalifah yang apa? Lawannya adil apa, Pak? Zalim. Itu realitas sejarah, Pak. Jangan kita pungkiri, jangan kita tutup mata. Dan khalifah itu Masya Allah bagus semua gitu ya. Enggak, ada juga khalifah-khalifah yang zalim yang ditakdirkan Allah menjadi pemimpin umat di babak ketiga ini, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, para orientalis itu orang-orang non muslim barat khususnya belajar tentang ilmu-ilmu ketimuran termasuk belajar Islam. Kalau mereka mengungkap sejarah Islam, yang mereka ungkap tuh zaman khalifah-khalifah yang zalim itu, Pak. Supaya umat Islam ragu dengan sistem khilafah. Sistem khilafah digambarkan sebagai sistem yang khalifahnya pemimpinnya zalim. Memang iya, memang ada. Cuma nggak semuanya. Sebagaimana juga ada yang adil, tapi nggak semuanya. Gitu. Makanya Nabi nggak pernah bilang bahwa babak ketiga ini adalah babak yang patut dijadikan contoh keteladanan. Nggak ada. Keteladanan itu kalau nggak babak pertama, babak kenabian, kalau nggak babak kedua, babak Khulafaur Rasyidin. Tapi babak ketiga ini sudah babak yang kata orang Perancis komsi komsa. Komsi komsa tuh 50-50. Ya kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Ya. Nah makanya dalam catatan sejarah pernah ada kejadian, Pak, di zaman ulamanya bernama Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Imam Ahmad ini pemimpin sebuah mazhab, Pak. Kayak Imam Syafi'i itu pemimpin Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah ya. Kalau Imam Ahmad itu pemimpin mazhab Hambaliyah ya. Hambaliyah. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu jadi ulama yang kesohor gitu di zaman khalifah waktu itu. Nah, khalifah ini meminta sesuatu kepada Imam Ahmad. Apa permintaannya? Dia minta Imam Ahmad mengeluarkan fatwa pesanan khalifah. Apa bunyinya? Hai Ahmad, keluarkan fatwa yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Mau tidak Imam Ahmad mengeluarkan fatwa itu? Mau atau tidak? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Ta'ala. Nggak boleh diturunkan derajatnya menjadi makhluk. Ya. Dan waktu itu khalifah marah, nggak suka dengan sikapnya Imam Ahmad ini. Akhirnya diancam di penjara, Pak. Imam Ahmad nggak goyang, penjara deh, gitu. Udah masuk penjara nih, diancam cambuk deh, dicambuk. Imam Ahmad nggak melawan, Imam Ahmad nggak berontak. Imam Ahmad nggak nyuruh umat di luar sana untuk melakukan perlawanan kepada khalifah. Dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian, sekalipun kalian dicambuk, sekalipun harta kalian diambil. Loh, kok ajaran Islam kayak gitu? Nanti dulu, pemimpin seperti apa? Jadi Imam Ahmad memandang khalifah ini zalim, tapi zalimnya personal, kepribadian individualnya, Pak. Tapi secara institusional sebagai pemimpin negara, dia khalifah yang masih memenuhi standar. Kan tadi sudah dibilang, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ulil amri minkum itu adalah mereka yang bila ada perselisihan, semua urusan dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Betul, untuk urusan ini kok nggak kembali pada Quran dan Sunnah? Ya itu individual, Pak. Tapi secara institusional si khalifah ini dia masih menjadikan Quran Sunnah sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber hukum. Makanya nggak boleh dilawan. Paham ya sampai di sini? Ya.
Jadi jangan Anda pikir siapapun jadi pemimpin, sezolim apapun ya kita harus tetap nurut aja gitu, tergantung. Nah yang pasti khalifah-khalifah di zaman Mulkan Adon itu seringkali mereka sifat kezalimannya personal, pribadi gitu lah. Tapi secara institusional mereka masih menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin umat. Jelas sampai sini ya? Nah, sudah berakhir Pak, tahun 1342 Hijriah. Terus kata Nabi, datanglah periode keempat. Jadi babak ketiga itu pun berlalu, maka datanglah babak keempat. Namanya Mulkan Jabriyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Adakah babak keempat sudah berlalu? Hah? Belum ya. Jadi dengan kata lain kita sedang asik-asiknya menikmati babak keempat nih Pak ya. Yang kata Nabi adalah era kepemimpinan penguasa yang memaksakan kehendak. Cirinya mereka memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Atau ciri lainnya, ini berarti era gelap kepemimpinan kaum kufar, sementara umat Islam terpuruk. Jadi memasuki babak keempat, Allah Ta'ala mengeluarkan suatu dekret, satu takdir, enough is enough, cukup sudah umat Islam memimpin umat manusia 1342 tahun. Sekarang giliran yang lain. Boleh nggak Allah begitu? Boleh tidak? Berani-berani bilang nggak boleh. Ya, huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa. Man tasya, Allah beri kekuasaan kerajaan siapa yang Dia kehendaki, Allah cabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Nah, Allah berkehendak tahun 1342 Hijriah secara formal, institusional Allah nyatakan umat Islam cukup memimpin dunia ini. Sekarang giliran kaum kufar. Hak Allah sepenuhnya, ya. Nah, jadi masuklah kita ke era gelap kepemimpinan kaum kufar dan umat Islam terpuruk. Sudah berjalan berapa lama? 101 tahun Hijriah sejak tahun 1342 Hijriah. Maaf, 100 tahun belum saya edit Pak, mestinya 101 tahun. Saya bikin PowerPoint ini sekian bulan yang lalu, masih belum 1443. Sekarang udah 1443 ya Pak. Ya, mestinya 101 tahun. Ya betilah, beda tipis ya. Ya, Anda rubah sendirilah begitu. Jadi sudah 101 tahun kita memasuki babak keempat ini Pak, yang berarti semua kita yang duduk di majelis ini Pak produk babak keempat. Kita nggak ada yang pernah mengalami babak ketiga kan Pak? Apa ada? Mana ada? Mana ada yang umurnya di atas 101 tahun? Nggak ada kan? Nggak ada. Kita semua ini produk babak keempat, produk era kepemimpinan penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya kalau Anda mau jujur mengalami ketimpangan politik ya, pasti Anda dengan tulus akan mengatakan nggak pernah ada pemimpin yang memuaskan. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang di era babak keempat ini siapapun di level manapun akan menjadi penguasa yang memaksakan kehendak. Dan mungkin sekian tahun yang lalu ya memaksakan kehendak ini. Tapi belakangan ini, terutama setelah terjadinya pandemi, saya nggak mau nyebutnya pandemi Pak, pandemi, sesuatu yang direncanakan ini, ya, kita makin ngerti. Oh iya ya, penguasa tiba-tiba mengeluarkan aturan, masuk mal, bawa pakai itu, naik pesawat pakai itu, ya kan, naik kereta api pakai itu, ya kan, itu terus Pak. Sesuatu hal yang bagi umat Islam mestinya dia pikirkan, itu ini apa, masuk ke dalam tubuh. Ya, halal kagak, haram kagak. Dan kita bukan hanya halal haram, Pak, kita halalan thayyiban. Itu yang kita pedulikan, Pak. Harus pasti yang masuk ke dalam tubuh kita bukan saja halal, Pak, tapi thayyib. Dibilang darurat, Pak. Sesuatu darurat itu kalau nggak dikasih kepada orang yang memerlukannya, itu orang mati, Pak. Itu darurat namanya. Makanya daging babi menjadi boleh. Kalau apa? Nggak ada pilihan makanan lain, sementara ini orang sudah sampai threshold, batas akhir kelaparannya, yang kalau dibiarkan beberapa waktu lagi mati dia. Maka boleh makan babi Pak kalau udah kayak gitu.
Sekarang pertanyaannya, mereka-mereka yang diitukan, Mbak, saya nggak mau sebut istilah itu tuh apa sebenarnya, Anda tahulah, ya kan? Orang yang diitukan tuh orang yang sakit atau orang yang sehat? Hah? Orang yang sakit atau yang sehat? Yang sehat, Pak. Di mana daruratnya? Darurat itu untuk sesuatu yang kalau nggak dikasih mati tuh orang. Ini malah sebaliknya, yang dikasih malah mati. Ada kan kasus-kasus yang mati kan? Dan itu nggak mau diakui, Pak. Giliran sesudah itu, tahu-tahu berapa jam sesudahnya, berapa hari sesudahnya meninggal, dikaitkan di situ nggak boleh. Tapi sebaliknya, orang tabrakan masuk rumah sakit, meninggal, COVID, pasti COVID. Udah jelas penyakitnya bukan itu, nggak ada urusan sama COVID, ya kan? Meninggal habis tabrakan masuk rumah sakit dibilangnya COVID. Tapi giliran orang yang habis diitukan, ya, udah jelas nggak ada sebab lain, latar belakang dia sehat walafiat, medical recordnya menunjukkan dia sehat walafiat, nggak ada komorbidnya gitu kan, nggak mau harusnya itu yang dituju sebagai sebabnya. Apa nggak jabriyah namanya ini? Apa nggak penguasa yang memaksakan kehendak namanya ini? Ya. Anda tahu, Pak, di Eropa, di Inggris, di Prancis, di Jerman, di Italia, di Amerika, di Australia, Melbourne, ya kan? Itu yang namanya demo anti itu, ya kan? Itu sampai berdarah, menolak itu. Alasannya alasan duniawi saja. Apa itu alasan duniawinya? Individual freedom, kebebasan pribadi. Nggak boleh mandatory. Lebih berhak, Pak, untuk menyatakan tidak. Karena apa? Urusan kita bukan hanya dunia, Pak. Urusan kita dunia dan akhirat. Mereka cuma ngerti urusan dunia, sampai rela, Pak, berdarah-darah. Nah, kita sebaliknya, Pak, ngerti bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh harus ada kaitan dengan bukan saja thayyib, tapi harus halalan, ya kan? Kok bisa-bisanya kita malah dengan bangganya menselfiekan diri ketika sedang diitukan. Ya, ini maaf ya bagi mereka yang, karena yang mimpin sudah menyingkirkan kehendak Allah dan Rasulnya yang memimpin dunia hari ini. Gitu. Dan cilakanya pemimpin-pemimpin di negeri kaum muslimin pun akhirnya ngekor. Karena apa? Ada keuntungan di baliknya. Ada bisnis, big business, Pak. Ya, cuma 13.000 dijual 2 juta awalnya. Turun 1,5 juta, turun 1 juta, turun 750.000, turun 500.000, turun 275.000. Masih untung gede, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya saya menyatakan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Sebab yang memimpin, sebutannya dari Nabi saja, mulkan jabriyatan, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Tapi alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW memberikan kita kabar gembira bahwa babak keempat ini juga akan berlalu, akan ada expired date-nya, Pak. Ya. Yang kalau sudah datang expired date-nya, maka datanglah babak kelima sekaligus babak terakhir. Namanya sama dengan nama babak kedua, khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Thumma sakata, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Pertanyaan, berarti ujung akhir umur umat Islam husnul apa su'ul khatimah? Husnul apa su'ul? Husnul. Serius nih, katanya khilafah nggak boleh, Pak. Kok Bapak bilang husnul? Oh, di sini boleh, iya. Jadi katanya nyanya tuh siapa dulu, ya kan? Kalau nyanya pecinta Rasul, pasti dia bilang husnul khatimah. Tapi kalau nyanya orang yang berani bilang Rasul itu berondong misalnya gitu ya, ya pasti akan bilang su'ul khatimah. Ini kita sedang perang opini sekarang ini, ghazwul fikri, perang pemikiran. Dan kalau kita salah bersikap, salah berpihak, ya kan, bisa-bisa kita bukannya membela Allah dan Rasulnya, diam-diam kita menjadi bagian dari, ya, junudud dajjal, pasukannya dajjal.
junudu iblis, pasukannya iblis, nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi kalau Nabi bilang ini ujung terakhir perjalanan umat Islam, pasti ini husnul khatimah, pasti. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran lebih dari sekali, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak pada orang-orang yang bertakwa. Dunia ini berakhir dengan kemenangan bagi kaum kufar, dengan kemenangan bagi kezaliman. Tapi pasti Allah akan mengakhiri dunia ini dengan kemenangan bagi keadilan, bagi ahlul haq, pembela kebenaran. Itu pasti. Sebab jangankan Allah sebagai skenario terbaik jagat raya ini, Pak. Sedangkan skenario bikinan para sutradara Hollywood saja, jalan cerita film laganya selalu begitu, kan? Nggak mungkin ujung akhirnya yang menang adalah the dark evil person, ya kan? Sosok penjahatnya, nggak mungkin. Ujungnya pasti jagoannya yang menang, ya kan? Itu pada film bikinan manusia, Pak. Kenapa? Karena fitrahnya manusia ingin melihat kebenaran kegelapan.